Nasional Anti-Islamophobia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada era Perang Dingin, dunia Barat mengalihkan sumber ancaman dan bahaya dari komunisme ke Islam yang termanifestasi dalam bentuk gerakan radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme yang mengakibatkan munculnya stigma terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang berbahaya dan menakutkan atau dikenal sekarang sebagai Islamophobia. Sejarah menunjukkan bahwa stigma itu akhirnya menimbulkan kebencian kepada Islam yang sangat dalam di berbagai belahan dunia. Perbedaan teologis yang diperburuk oleh perbedaan politik, ekonomi, dan budaya seringkali menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik antar negara. Namun setelah puluhan tahun berlangsung tanpa bukti-bukti ilmiah, akhirnya muncul kesadaran baru bahwa sumber ancaman dunia yang berasal dari ajaran Islam itu tidaklah benar, tidaklah produktif, bahkan destruktif bagi pergaulan internasional. Kesadaran baru itu kini telah termanifestasikan dalam bentuk pencanangan Hari Anti-Islamophobia sedunia pada tanggal 15 Maret 2022 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diikuti oleh berbagai negara, khususnya negara-negara di seluruh dunia. Walaupun kesadaran baru di kalangan para pemimpin itu sudah terbentuk, namun itu tidak serta-merta terjadi di dalam masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif agar bisa diikuti oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Berdasarkan pemahaman di atas, terlebih lagi karena kekuasaan di Indonesia saat ini dirasakan masih membiarkan gerakan Islamophobia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Masehi yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamophia GNAI dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin. Jakarta 15 Juli 2022 Masehi _15 Zulhijjah 1443 Hijriah atas nama pendiri dan presidium Gerakan Nasional Anti-Islamophia. Kemudian saya juga bacakan tuntutan dari Gerakan Nasional Indonesia bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam serta dalam rangka menyikapi dan menindaklanjuti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Maret 2022 tentang memerangi atau combating Islamophobia, maka kami Gerakan Nasional Anti-Islamophobia memiliki tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamophobia di seluruh dunia, dan oleh karena itu kita juga di Indonesia akan memperingatinya setiap tahun. Yang kedua, menghimbau pemerintah untuk tidak menjadikan Islam sebagai masalah atau bahkan lawan, karena Islam dan umat Islam sesungguhnya adalah potensi utama bagi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, untuk menghentikan stigmatisasi Islam dan umat Islam sebagai radikal, sebagai intoleran atau anti kebinekaan dan sejenisnya. Empat, menghimbau kepada semua pihak untuk tidak mengarahkan narasi moderasi beragama kepada liberalisasi, sekularisasi, atau pengambangan keyakinan agama atau politisme. Yang terakhir, mendesak pemerintah dan DPR serta kita semua untuk segera membuat undang-undang anti-Islamophobia dan memberikan sanksi atau hukuman yang berat atas sikap anti-Islam, baik yang dilakukan oleh orang bukan Islam maupun oleh orang Islam itu sendiri. Jakarta 15 Juli 2022. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Tentunya kita dari Genfeb Ulama PA 212 dan Front Persatuan Islam serta guru kami Habib bin Rizik bin Hussein Syihab tentunya
mengapresiasi dan mendukung deklarasi GNAI hari ini dan berharap menjadi garda terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan anti-Islamofobia ya. Tentunya kalau di Indonesia ini Islamofobia sudah menjadi sebuah virus, maka pesan kami kepada GNAI untuk bisa mencegahnya. Tapi kalau Islamofobia sudah menjadi penyakit, maka GNAI harus menjadi motor untuk mengobatinya. Dan kalau Islamofobia di Indonesia sudah menjadi borok, maka GNAI harus bisa mengamputasinya. Maka kami berharap bahwa GNAI itu akan melahirkan gerakan satu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh agama. Yang kedua, stop penodaan agama, terutama agama Islam. GNAI harus berjuang untuk itu. Yang terakhir, stop segala bentuk undang-undang dan peraturan yang bertentangan, bertabrakan terhadap syariat Islam. Mudah-mudahan deklarasi ini melahirkan satu gerakan yang luar biasa untuk Islam alamin, Islam rahmatil alamin, Islam yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selamat dan sukses untuk GNAI. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita semua dan meridhoi usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebentar, Ustaz. Ada upaya untuk mengupayakan agar ada undang-undang yang mengatur soal Islamofobia. Kalau GNPF menilai ini gimana, Ustaz? Iya, ini gerakan moral, bukan gerakan politik praktis. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah gerakan apapun itu pasti akan bersinggungan dengan perpolitikan di Indonesia. Lahirnya undang-undang itu pasti melalui jalur politik dan partai-partai. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman GNAI itu hanya akan mendorong lewat partai politik. Artinya yang tadi disebutkan itu mereka sudah menjaga diri untuk secara praktis tidak mendukung terhadap satu partai apapun dan terhadap capres manapun. Saya pikir itu. Tapi ketika bergerak dalam perjuangan pasti bersinggungan dengan nilai politik. Itu pasti. Terkait perjuangan undang-undang, perjuangan legislasi lah katakan begitu di parlemen untuk mendorong agar lahirnya undang-undang anti-Islamofobia. Tadi kan baru fraksi PKS kalau tidak salah. GNAI juga berkomunikasi dengan GNPF dan nanti akan ke partai-partai politik untuk. Ya, saya pikir ini semua elemen harus bersinergi ya untuk melahirkan undang-undang ini. Ya, termasuk dengan partai politik harus bersinergi. Tidak mungkin lahir rancangan undang-undang tanpa ada partai politik. Sehingga GNAI, GNPF, EPI, kemudian PRJ2 nanti akan bersinergi lah. Bagaimana menjadi rancangan undang-undang untuk disodorkan kepada partai-partai politik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini insyaallah dilakukan deklarasi gerakan nasional anti Islamofobia yang insya digagas oleh mereka para habaib, para ulama yang peduli dengan Islam, karena Islamofobia sudah semakin marak dan PBB sudah menetapkan pada tanggal 15 Maret untuk melawan Islamofobia. Karena itu Islamofobia harus kita lawan, kita hancurkan setuntas-tuntasnya mereka yang benci terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lahir satu gerakan dari ulama, tokoh bangsa ya dengan nama Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Ya, ini sudah menandakan bahwa kita akan terus mengawal ya, daripada resolusi PBB pada tanggal 15 Maret 2022 bahwa PBB sudah mengeluarkan pengumuman pada tanggal tersebut menjadi tanggal Hari Anti Islamofobia. Maka dari itu kepada umat muslim seluruh Indonesia, kuatkan, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah. Ya, kita jaga marwah daripada kita agama kita jaga daripada saudara muslim kita dimanapun juga muslim bersaudara, maka wajib bagi kita untuk menjaga marwah mereka. Terima kasih atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejabat
mengucapkan selamat atas deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Ibrahim, Ketua Umum Aliansi Patriot Peduli NKRI, APP NKRI, sekaligus pendiri Gerakan Nasional Anti Islamofobia hari ini. Selamat kepada Gerakan Nasional Anti Islamofobia yang hari ini telah dideklarasikan. Mudah-mudahan fobia terhadap Islam kemudian menghilang di negara kesatuan Republik Indonesia dan juga di dunia, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu dicurigai, karena Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Wabil khusus untuk negara kita dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah, negara ini dimerdekakan. Mudah-mudahan kita sadar, kita lawan Islamofobia, kita terdepan berhadapan dengan siapapun yang membenci Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami komunitas dari emak-emak aspirasi sedang dan akan seterusnya menggaungkan Hari Anti Islamofobia tanggal 15 Maret 2022 adalah hari yang sangat bersejarah buat seluruh umat Islam di dunia. Kenapa bersejarah? Karena 193 negara yang diprakarsai oleh 55 negara Muslim itu mengetok palu dan menyatakan bahwa di dunia tidak boleh lagi ada yang namanya fobia dengan Islam, yang namanya ketakutan ekstrim dengan Islam, yang namanya penghinaan kepada Islam. Mereka semua bersepakat di tanggal 15 Maret. Kenapa tanggal 15 Maret diambil? Karena 15 Maret itu adalah memperingati kebiadaban yang terjadi di New Zealand, Christchurch, di mana pada waktu sholat Jumat jamaahnya 50 jamaah dibunuh, 40 lebih luka parah. Jadi seluruh pendukung dari Islamofobia, salah satunya adalah Indonesia dan Cina yang anti Islamofobia, mendukung diketoknya palu dan mendukung tanggal 15 Maret itu menjadi hari anti Islamofobia. Dan kita mama di sini berharap bahwa Indonesia yang hadir dan ikut ketok palu di resolusi PBB untuk juga menggaungkan setiap tanggal 15 Maret menjadi hari libur nasional. Mari kita minta kepada seluruh jajaran pemerintahan, kepada seluruh jajaran penguasa, kepada seluruh ulama dan kepada seluruh akademisi, seluruh umat Islam dan non Muslim untuk mendukung tanggal 15 Maret itu menjadi hari libur nasional untuk memperingati bagaimana seluruh dunia sudah mendukung untuk tidak lagi menjadi fobia dengan Islam. Karena mereka-mereka yang fobia dengan Islam bisa dikenakan hukuman, dan itu kita bisa jadikan laporan kepada dunia internasional. Mari kita dukung 15 Maret menjadi hari libur nasional. Takbir! Allah